Kita ke diskusi utama Sapa Indonesia Malam, Saudara. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengusulkan agar ekspansi retail modern atau minimarket di wilayah desa dibatasi. Mendes meminta agar izin pendirian minimarket baru di-stop. Menurutnya, langkah itu diperlukan demi menghidupkan unit usaha warga di desa, sekaligus menyukseskan program pemerintah, yakni Koperasi Desa Merah Putih. Mendes menegaskan kebijakan itu bukan untuk menutup gerai-gerai retail modern yang sudah beroperasi hingga ke desa. Minimarket yang sudah ada tetap bisa beroperasi. Mendes optimistis penguatan Koperasi Merah Putih dan pembatasan izin baru retail modern dapat melindungi usaha warga desa sekaligus mendorong pemerataan ekonomi nasional. Dan anak-anak pelantar itu dalam pelaksanaannya dibimbing oleh bila mana Koperasi Desa Merah Putih ini sudah berjalan, artinya dia termasuk juga retail modern, maka retail modern yang lain yang saya sebutkan salah satunya Alfamart dan Indomaret itu sebaiknya izin barunya tidak dikeluarkan lagi oleh Pemda atau pihak yang terkait. Karena itulah cara kita memberikan afirmasi kepada rakyat di desa, ya, memberikan kepastian keuntungan itu kembali lagi ke rakyat. Karena ini menggunakan dana APBN. Nah, oleh karena itu yang sudah ada silakan jalan. Kami tidak pernah mengatakan menutup Alfamart atau Indomaret yang sudah ada, silakan jalan. Tapi karena sekarang retail modern yang ini sudah masuk ke desa-desa, mohon para pemangku kepentingan untuk tidak lagi mengeluarkan izin baru. Sehingga nanti kebutuhan masyarakat itu diadakan di masyarakat dan keuntungannya lagi kembali kepada masyarakat. Itulah cara Bapak Presiden untuk menyukseskan cita-cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemerataan kemiskinan. Jadi alat pemerataan ekonomi itu adalah Koperasi Desa Merah Putih. Di lain pihak, Menteri Perdagangan mengaku sudah membahas masalah Koperasi Desa Merah Putih dengan Menteri Desa PDT Yandri Susanto. Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih bertujuan memberdayakan ekonomi desa dengan mempercepat distribusi barang ke masyarakat di desa. Mendak meyakini kehadiran Kopdes justru bisa membuka peluang kolaborasi bagi retail modern untuk mendistribusikan atau mensuplai produk-produknya ke Kopdes. Koperasi desa atau koperasi desa yang sudah ada di daerah-daerah itu sebenarnya ingin lebih dekat distribusinya kepada para konsumen yang ada di desa, kan tentunya gitu. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagus untuk saling kolaborasi dengan minimarket, dengan distributor untuk menyalurkan produknya melalui koperasi desa. Koperasi desa ini praktek kolaborasi atau kemitraan ini kan juga pernah dan sering dilakukan, sampai sekarang masih berlaku dengan toko kelontong, ya kan? Setelah ada Koperasi Desa Merah Putih, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meminta izin pendirian minimarket baru khususnya di wilayah desa dihentikan. Apa implikasinya jika moratorium izin minimarket ini diterapkan? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung semuanya lewat sambungan dalam jaringan, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo Jimmy Gani dan Ketua Great Institute Syahganda Nainggolan. Selamat malam semuanya, dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat malam, kabar baik Mas Tifal, Mas Jimmy. Apa kabar Pak Syahganda? Ya, terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Kami juga sudah berupaya untuk menghubungi otoritas dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Perdagangan maupun juga kementerian lain untuk ikut bergabung dalam diskusi. Namun hingga kami mengudara belum ada yang bersedia untuk bergabung. Melihat ada kebijakan seperti ini, Bang Ganda, kalaupun kemudian yang sudah beroperasi ya udah beroperasi seperti biasa. Tapi untuk yang izin baru ditahan dulu lah. Kalau kemudian ada yang berpandangan ini akan berpengaruh juga pada masalah persaingan usaha yang sehat. Apakah itu juga dirasa relevan menurut Anda, Bang Ganda? Ya, kalau menurut saya ini kita kembali kepada konsep yang mau dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan beberapa konglomerat yang ketemu beliau di Hambalang kan sekitar 2 minggu lalu, yang dia sebut sebagai Indonesia Incorporated. Jadi kalau kita bicara Indonesia Incorporated, itu antara pelaku usaha yang besar dan presiden itu tentu harus mendesain ya bagaimana supaya pembagian ya kelompok-kelompok usaha ini yang di Indonesia diakui sebagai BUMN, swasta dan koperasi ini itu bisa tumbuh bersama-sama.
Nah, kalau di Belanda misalkan kita contoh 80% agriculture itu koperasi. Ya, kita kemudian di Jepang G8 Bank itu koperasi apa segala itu udah diatur rapi. Nah, ini mudah-mudahan pembicaraan kita ini menteri-menteri yang menyebutkan ini sudah berdialog dengan presiden hasil dari pertemuan presiden dengan para Apindo dan para konglomerat besar itu. Nah, kalau betul pembagiannya berdasarkan regional desa, ya itu oke, tapi dirumuskan. Tidak misalkan itu tanpa ada kesepakatan dengan pihak-pihak pelaku usaha yang selama ini sudah eksis gitu loh. Itu aja mungkin yang penting buat kita cermati ke depan. Kalaupun kemudian dari dua jenis ini, retail modern dan juga koperasi, prinsip bisnisnya kan beda juga, Bang. Apakah itu bisa dibilang apple to apple dan bisa, ya intinya untuk Kopdes ini bisa bangkit kalau syaratnya ya retail-retail baru ditahan dulu nih kalau mau beroperasi yang baru? Nah, kalau itu kan sebenarnya kan karena kita melihat Koperasi Desa Merah Putih ini kan barang yang dia dagangkan itu most likely kan sebenarnya sama dengan yang ada di retail modern sekarang. Ya, sementara retail modern juga sebenarnya udah stres dengan adanya warung-warung Madura kan di kota-kota Bang Ganda? besar. Ya, jadi beberapa teman saya yang mempunyai ya kan. Nah, jadi ini semua harus diatur. Memang betul bahwa harus ada apa namanya keadilan ya antara pemilik chain apa namanya retail modern ya dengan desa-desa. Oke. Sorry, saya harus sela dulu di situ. Kami ada gangguan komunikasi dengan Bang Ganda. Ini sempat terputus komunikasi. Ada pertumbuhan Bang Ganda, sorry. Saya mau pastikan dulu, Bang Ganda. Ya kan, saya pikir memang aturan baik saja. Ya, gimana? Oke, sorry, tadi sempat terputus-putus. Sorry, sempat terputus-putus tadi. Jadi intinya kalau menurut Anda ini masih competitiveness-nya masih bisa berjalan sehat kalau dengan ada kebijakan seperti ini menurut Anda, singkatnya? Ya. Oke, kita coba perbaiki dulu komunikasi dengan Bang Kashagan dan Nainggolan. Saya ke Mas Jimmy kalau begitu. Mas Jimmy, dengan ada kebijakan dengan kebijakan seperti ini, Mas Jimmy, saya ke Mas Jimmy dulu ya. Mas Jimmy, dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini, dari teman-teman pengusaha sudah mengukur belum apa implikasinya kalau izin ini dibatasi di wilayah desa? Iya Mas, jadi kalau kita lihat memang Aprindo ini kan sebagai asosiasi yang menaungi para retail itu menghormati langkah pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa. Kami juga mencermati pernyataan tadi kan Menteri Perdagangan bahwa penguatan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih bukan ancaman bagi retail modern, melainkan peluang kolaborasi untuk mendekatkan distribusi barang kepada masyarakat desa. Jadi dari sisi asosiasi, kami melihat penataan memang perlu dilakukan secara terukur dan berbasis data, tanpa mengganggu kepastian hukum bagi gerai yang telah berizin. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan ini diarahkan pada kolaborasi konkret, bukan pembatasan yang berpotensi mengganggu distribusi barang, terutama barang kebutuhan pokok dan juga lapangan kerja di desa maupun di kelurahan. Nah, selama ini anggota Aprindo telah menjalankan kemitraan UMKM, kurasi produk lokal, serta pendampingan usaha agar produk desa dapat masuk ke jaringan retail modern. Jadi walaupun di desa mana, dia tetap bisa masuk ke jaringan retail modern yang ada di mana-mana. Dan model distribusi ke toko kelontong juga sudah lama berjalan. Artinya praktek kolaborasi sebenarnya bukan hal baru dan dapat diperluas bersama koperasi desa. Jadi kita nggak ngelihat suatu permasalahan gitu ya, nggak ada dikotomi bahwa kalau koperasi desa itu harus jalan, terus kemudian retail modern harus berhenti gitu. Jadi kami sudah ngelihat hal tersebut gitu. Tapi harus sampai di stop nggak izinnya sampai ke wilayah desa? Teman-teman merasa itu juga perlu atau justru akan ada dampaknya juga nih ke teman-teman pengusaha, Mas Jimmy? Ya kita sebenarnya wait and see ya, artinya kan pemerintah tentu mencermati kemudian juga mempunyai landasan tersendiri dalam mengambil kebijakan tadi gitu. Ya kalau kita tentunya berharap bahwa
bisa terus berkembang gitu sampai ke wilayah-wilayah yang di mana kita diperbolehkan. Bahkan sekarang kan retail modern kan bukan hanya di Indonesia aja. Beberapa merek itu sudah sampai ke Philippines. Di Philippines itu ada satu merek yang udah lebih dari 2.000. Terus kemudian ke Bangladesh. Nah, masa kita sendiri ditahan gitu kan di Indonesia kan. Nah, sebetulnya kan ini kembali lagi kita kan yang penting itu konsumen mendapatkan yang terbaik, layanan yang terbaik, harga yang terbaik, kemudian juga ketersediaan barang yang juga continuous serta juga mereka bisa mendapatkan kapan saja. Nah, selama itu dijalankan secara kompetitif, siapapun kan boleh ada di sana gitu. Jadi kami ikut dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik pusat maupun juga di daerah. Bang Ganda, saya mau pastikan dulu suara saya terdengar jelas ya sekarang, Bang? Kalau suara Anda kedengaran banget nih, suara saya kedengaran nggak? Kalau sekarang sudah terdengar dengan baik, sinyalnya sudah mulai tersambung dengan baik di sini. Nah, kalau melanjutkan pertanyaan tadi, ada juga pandangan begini, Bang. Kalaupun kemudian ada pembatasan, apakah tidak lebih baik kalau kemudian memperkuat manajemen koperasi desa yang sudah ada sekarang, biar posisi yang ada itu betul-betul bisa menopang ekonomi di desa? Tapi jawabnya nanti, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Setiap bulan Ramadan yang manis jadi rebutan, tapi jangan sembarangan, mari jaga kesehatan. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim. Ramadan makin manis dengan Tropicana Slim. Tropicana Slim, pilih Tropicana Slim. Kita kan dapat manisnya, dapat juga berkahnya. Mulai 25 kalsium, 콜라겐, 부르크랑, 꿀리크리프, 툴랑 크로포스. No worries, 콜라게나. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라게나, susu awet muda. Bulan puasa itu, aktivitas harus tetap jalan. Untungnya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral alami, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri. Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami. Sanga-Sanga memang inspirasiku. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Yes, produk elektronik. Wow! Temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Viva selama Ramadan. Dari Wings Food. Lagi sariawan bibir pecah-pecah. Yuk ke apotek bentar. Saya mau cari obat panas dalam. Daripada obat, mending minum madu. Madu TJ panas dalam. Kombinasi madu plus 3 herbal. Nyaman banget di tenggorokan. Madu TJ panas dalam. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Mulai 25 kalsium, 콜라겐, 부르크랑, 꿀리크리프, 툴랑 크로포스. No worries, 콜라게나. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라게나, susu awet muda. Ramen, yes! Wah, dari mie sedap, baru! Legendaris Jepang, Hakata Chicken Ramen. Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Yes, yes, yes! Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis gurih umami khas Tokyo. Ada crispy tempuranya. Yes! Oishi! Mie-nya lurus, tekstur lembut, gak busur. Ramen yang the best, pasti ramen yes! Dari Wings Food. Ramadan berawal dari hening yang paling lembut. Lalu, warna-warna itu mulai berbicara. Dan ketika hari perlahan meregang, hijau teduh mengalun di sepanjang mudik. Semua warna ini mengalir ke satu tempat,
Rumah, tempat ternyaman untuk hati kembali pulang. Seperti kita di setiap Ramadan. Temukan kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Langsung kerasa sejuk. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar. Murni banget dengan Aku Viva. Siap jalani bulan kemenangan. Murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Oma Opa, ini rahasia Eke Bara Viri tanpa worry. Beli popok celana dewasa 3-in-1 baru. Pakai dari pagi, Eke nggak rempong nahan pipis. Pakai lagi sebelum bobo, nyenyak sampai pagi. Ada disposable teh, tinggal gulung buang. Ramadan berawal dari hening yang paling lembut. Biru cakrawala, langit setelah doa. Temukan kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Bila mana koperasi Desa Merah Putih ini sudah berjalan, maka retail modern yang lain sebaiknya izin barunya tidak dikeluarkan lagi oleh Pemda. Memproduksi mobil sesuai dengan kebutuhan kita. Kami harus memberikan down payment 30%. Kami menghimbau agar Bapak Presiden kalau bisa membatalkan rencana tersebut. Produksi di dalam negeri juga sudah bisa mencukupi apa yang dibutuhkan. Rosi, pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update, didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update, Saudara, karena banjir tak kunjung surut, sejumlah sekolah di Malinau, Kalimantan Utara terpaksa diliburkan. Ketinggian air kini telah masuk ke halaman sekolah dan ruang kelas. Inilah pantauan di sejumlah kawasan di ibu kota Malinau, Kalimantan Utara. Hingga Kamis siang masih terendam banjir. Bahkan ketinggian air semakin tinggi. Sejumlah sekolah harus diliburkan. Murid yang sempat hadir hanya diberikan pembagian makan bergizi gratis. Guru, Saudara, juga mendatangi rumah murid untuk menyalurkan MBG. Banjir disebabkan hujan dengan intensitas tinggi dan pasang air laut. Demikian Kompas Update, Sapa Indonesia Malam, kami lanjutkan kembali. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update, didukung oleh Hydro Coco, alami dari air kelapa asli Indonesia, alami segarnya, alami manisnya. Karena mau cobaan, mau tantangan, mau apapun di depan mata, don't stop now, kan ada Hydro Coco. Hydro Coco, alami dari air kelapa asli Indonesia, alami segarnya, alami manisnya. Karena mau cobaan, mau tantangan, mau apapun di depan mata, don't stop now, kan ada Hydro Coco. Melanjutkan diskusi bersama dengan para narasumber, Bang Ganda, ini saya mengutip dari Kontan, ada pandangan dari Guru Besar Universitas Gadjah Mada Tajudin Nur Effendi yang menyinggung soal profesionalitas pengelolaan koperasi jika nantinya hanya mengandalkan pengurus desa tanpa manajemen yang mumpuni. Alhasil kan ini fokusnya masalah bagaimana memaksimalkan memperkuat manajemen koperasi desa ketimbang membatasi persaingan usaha dengan membatasi izin bagi peritel-peritel modern ini masuk ke desa. Gimana melihat itu? Ya kan ini kan kalau diambil pikiran yang view-nya terlalu parsial seperti itu, memang kita semua banyak problem ya. Nah tapi kan ini presiden ini pengen kita ini ada namanya common prosperity, share prosperity, kemakmuran bersama. Cita-cita dia kan di situ. Makanya kalau dia bilang Indonesia Incorporated, itu pasti dia ingin membagi ya keuntungan buat BUMN itu bagaimana, didapat dari mana, keuntungan swasta itu di sektor mana, keuntungan koperasi di mana. Di Jepang misalkan mungkin hampir semua perikanan pantai itu ya agro fishery itu mungkin koperasi semua di sana. Ya, susu di Belanda itu ya kita minum susu sekarang Fisher Plank apa Fisher Plank apa itu brand-brand itu ya. koperasi.
Nah, maksud saya itu kita nggak usah takut di situnya, bahwa koperasi ini sedang dicoba oleh Presiden sebagai orang yang tahu bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu adalah ya perekonomian yang disusun berdasarkan azas kekeluargaan. Presiden mencoba tanggung jawab konstitusi dia agar koperasi itu bisa berkembang di era dia melalui Kopdes Merah Putih. Jadi kita jangan pesimis dulu. Itu persoalannya itu bagaimana memang memperkuat kelembagaan nantinya, perkuat kewirausahaan. Tapi kita harus sambut positif ya bahwa common prosperity, share prosperity ini sudah dijalankan oleh Presiden dalam konteks kita bernegara. Itu loh, jadi kita dukung aja kalau menurut saya. Nah, tapi yang paling penting kan ada dua ide tadi. Satu, yang sifatnya substitusi, ya itu yang dipikirkan oleh Kementerian Desa. Yang kedua, sifatnya kolaborasi yang dipikirkan oleh Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan. Jadi sebenarnya saya belum tahu Presiden di mana posisi dia. Ini akan kompetisi atau kolaborasi atau pembagian wilayah. Misalkan yang desa terlalu desa, ya mungkin retail modern tidak usah eksis. Bukan supply chain-nya, bukan misalkan mereka nggak bisa memasok telur, beras ke Koperasi Desa Merah Putih, itu tentu boleh dong gitu kan. Cuman sebagai unit usaha, ya bisa jadi nanti di desa-desa itu mayoritas ya biarlah Koperasi Desa Merah Putih untuk tumbuh dulu gitu. Dan kalau Di kemudian mana-mana ada yang namanya kolaborasi itu menurut Anda tidak akan sulit berjalannya ya antara peritel dengan Koperasi Desa Merah Putih itu tadi? Iya, yang penting jangan saling menegasi aja. Ya kan bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini dibiarkan tumbuh berkembang, dibina ya mungkin ya selama 5 tahun Presiden kita ya dia dibina, bila perlu konglomerat itu seperti Antoni Salim dan lain-lain yang kumpul di Hambalang diwajibkan membina Koperasi Desa Merah Putih. Jadi win-win dia. Oke, Mas Jimmy, saya mau tahu dulu dengan ide sempat dibilang juga oleh Menteri Perdagangan masalah kolaborasi, sinergitas antara peritel modern dengan koperasi desa ini. Sudahkah dari pemerintah ajak ngobrol dengan teman-teman pelaku usaha untuk membahas kolaborasi ini? Sampai saat ini sih kita belum diajak bicara ya, tapi ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Kami sendiri ya, di Aprindo itu selalu mencoba untuk bekerja sama. Bahkan kita selama bertahun-tahun terakhir ini mencoba untuk berkolaborasi sama UMKM gitu kan. Koperasi itu kan sebetulnya salah satu bentuk entitas lain daripada usaha seperti yang tadi Pak Ganda sampaikan. Di mana-mana di luar negeri pun kayak di Belanda dengan susu, kemudian di Jepang, itu memang konsep koperasi ini bagus. Kalau kita lihat sebetulnya di supply chain gitu ya, itu kan dari ujung di mana barang itu diproduksi sampai dia bisa masuk konsumen tuh nggak langsung gitu, nggak ada misalnya petani yang langsung jual ke konsumen akhir gitu kan. Biasanya kan misalnya padi itu harus digiling dulu jadi beras itu kemudian di packaging, kemudian diberi merek, kemudian disalur lewat wholesaler masuk distribusi ke pedagang besar kemudian ke retail, baru bisa dibeli sama konsumen akhir. Jadi kita ngelihat tadi walaupun kita belum diajak bicara, kita nggak ngelihat ada masalah karena bisa saja koperasi nanti misalnya menjadi off taker. Tadi misalnya produknya susu gitu kan, ya susunya nanti yang off take itu bisa koperasi itu, kemudian koperasi yang nanti bisa menyalurkan karena juga memang kita juga kan nggak bisa masuk ke satu-satu gitu kan. Kita bicara sama peternak A, peternak B itu nggak akan mungkin gitu retailer bisa nyampe ke desa seperti itu. Pasti kita butuh middleman. Nah, middleman ini bisa koperasi gitu ya. Dan itu supply chain ini memang biasa panjang sehingga tinggal bagi-bagi rezeki aja gitu kan. Jadi saya rasa nggak ada dikotomi bahwa kalau misalnya koperasi itu harus dijalankan, harus hidup, retailnya kemudian di stop gitu. Saya rasa ini bisa secara harmoni gitu jalan. Tetapi memang perlu kita bijak gitu ngelihatnya. Jadi nggak harus kita juga nggak mau reaktif juga karena kita tetap merasa bahwa bisa berdampingan karena selama ini misalnya sama UMKM kita bahkan bareng-bareng untuk bisa bergerak ke arah global gitu ya. Tadi pendampingan kita lakukan. Kalau kita udah punya outlet sekarang nih beberapa anggota Aprindo itu udah ada misalnya di Philippines ada 2.000 toko. Nah itu kan kesempatan untuk kita masukkan barang-barang Indonesia
baik UMKM maupun juga yang produsen-produsen besar. Sehingga benang merahnya kalau menurut Anda masalah persaingan usaha itu akan terganggu kalau kemudian izin minimarket ditutup demi Kopdes ini, ya isapan jempol doang kalau gitu. Sebetulnya nggak isapan jempol juga, pasti ada persaingan ya. Kita juga nggak mengatakan bahwa nggak ada persaingan, tapi persaingan yang sehat. Nah, siapa wasitnya? Ya wasitnya itu ya pemerintah, karena tadi kan Kementerian Perdagangan ada kepentingan. Karena gimana pun retailers ini adalah penjaga daripada inflasi. Kalau misalnya masyarakat itu nggak bisa mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau, kemudian ketersediaan barang, akan terjadi nanti peningkatan harga, kemudian juga kelangkaan produk, sehingga nanti terjadi chaos gitu kan di lapangan. Nah ini tapi juga di sisi lain Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, mereka harus juga menjaga kepentingan daripada koperasi desa gitu. Jadi kalau misalnya kedua atau dua sisi daripada koin ini bisa diatur sedemikian rupa, yang tadi Pak Ganda saya senang sekali bilang Indonesia Incorporated yang selama ini disampaikan oleh Pak Prabowo gitu, oleh Presiden Prabowo, ini harusnya bisa jalan secara harmoni, tapi harus duduk sama-sama, jangan saling curiga gitu. Kan kalau misalnya curiga, ya nanti kalau koperasi desa ada di situ ada retail, maka akan nggak bisa jalan gitu. Nggak juga. Makanya kita cari benang merahnya di mana kita bisa saling kolaborasi. Menurut saya seperti itu. Bang Ganda, melihat ini sejauh mana Anda akan mencermati kalau untuk prospek dari koperasi desa ini, seandainya kebijakan baru ini, masalah minimarket izinnya di stop untuk yang baru-baru itu diberlakukan di wilayah desa itu tadi? Ya kan itu pemerintah pasti melihat ya. Jadi saya ini kan kebetulan teman dekat sekali dengan Pak Ferry Juliantono yang Menteri Koperasi. Jadi saya tahu pikiran dia ya. Bahkan dia itu sudah memikirkan bagaimana beberapa konglomerat retail modern itu bisa masuk pemegang saham di Koperasi Desa Merah Putih kelak ya nantinya, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada dalam pengertian di end-nya itu ada yang rugi. Tapi bahwa perlu pembagian apakah berdasarkan wilayah atau berdasarkan sektor, produk dan lain-lain, itu memang harus dirumuskan ya berdasarkan konsep yang ditelurkan oleh Presiden terakhir itu Indonesia Incorporated. Jadi memang harus duduk lagi antara pelaku usaha yang sekarang ini misalkan retail modern ya, kemudian dengan teman-teman koperasi, pegiat koperasi, kemudian Kementerian Koperasi, kementerian terkait, itu harus didudukkan bagaimana bisa nggak mereka itu pada akhirnya merumuskan apakah pembagiannya misalkan desa atau kota atau misalkan regional atau apa sektoral. Nah itu jadi kita harus positive thinking bahwa dua-duanya harus selamat gitu loh. Jadi koperasi ini sebagai alat untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi itu bisa menguntungkan rakyat desa. Nah, itu kita pikirkan mulai sekarang, win-win lah. Ekspektasi teman-teman pengusaha, Mas Jimmy, kalau kemudian kebijakan izin itu diterapkan, apa yang diharapkan dari teman-teman pengusaha, dari otoritas terkait, dari pemangku kebijakan untuk masalah retail ini tetap berjalan terus begitu? Ya, kita berharap bisa bijak gitu ya dalam mengambil kebijakan ini. Aprindo sebenarnya sangat melihat potensi kemitraan yang sangat konkret dan bisa segera dijalankan. Yang pertama, koperasi desa bisa menjadi agregator, terutama untuk produk UMKM lokal yang kemudian dikurasi dan didorong masuk ke jaringan retail modern regional maupun nasional, bahkan bisa ke internasional gitu kan. Yang kedua, retail modern dapat mendukung distribusi barang kebutuhan pokok melalui sistem logistik dan juga standar operasional yang sudah mapan, sehingga koperasi memperoleh efisiensi dan kepastian pasokan. Karena nggak mudah untuk ngurus sekian banyak pemasok gitu. Nah yang ketiga, kita juga bisa melakukan pendampingan manajemen dari retail modern untuk pengelolaan toko, pencatatan keuangan, serta digitalisasi sistem usaha koperasi. Yang keempat, pengembangan model usaha berbasis kemitraan wilayah sesuai kebutuhan desa. Jadi itu bisa kita kembangkan tanpa mematikan usaha yang telah ada. Jadi posisi Aprindo yang kita harapkan adalah kita diajak bicara, dan kita bicaranya itu dalam kerangka kolaborasi Indonesia Incorporated yang tadi Pak Ganda sampaikan. Jadi ini lebih produktif dibandingkan dengan konfrontatif gitu ya. Nah dengan sinergi distribusi, penguatan kapasitas, dan akses pasar, koperasi desa dan modern ini retail modern dapat tumbuh
berdampingan dalam satu ekosistem perdagangan yang sehat dan berkelanjutan. Itu yang kita harapkan. Jadi membangun satu ekosistem yang sehat dan sustainable. Nggak satu mati atau yang satu lagi mati gitu. Kita juga mau sama-sama gitu, mau sama-sama tumbuh, mau sama-sama hidup, mau sama-sama untung gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi adalah yang nanti menikmati itu harusnya konsumen. Jadi masyarakat tetap mendapatkan barang secara harga yang terjangkau, bisa dapat akses supaya mereka nggak ada kelangkaan, sehingga inflasi kita juga terjaga. Jangan sampai nanti salah satu mati kemudian harganya nggak bisa distabilkan, kemudian juga ada kelangkaan gitu. Tapi saya yakin sih ya. Saya lihat Pak Presiden juga kan orang yang bijak ya, Pak Gandanya ini diajak ngomong berapa kali gitu kan sama beliau. Beliau mengajak ke semua elemen. Jadi menteri-menterinya juga saya berharap seperti itu. Duduk bareng-bareng, bicara, ya kita juga ikut diajak gitu untuk bicara seperti itu. Prioritas memperkuat manajemen koperasi desa ini menurut Anda Bang Ganda harus ke arah mana dulu nih kira-kira biar peran dari Kopdes untuk meningkatkan pertumbuhan di desa itu betul-betul terasa? Kalau yang saya lihat kan saya ketemu juga dengan Pak Joao ya, yang bertanggung jawab, Pak Ferry Juliantono yang bertanggung jawab. Itu mereka tuh udah buat ininya, pola pertama ini memang memperkuat infrastruktur koperasinya itu ya. Kemudian nanti dia masuk ke seperti retail modern manajemennya, baru pelan-pelan ya di unsur koperasinya masuk. Itu yang banyak dikritik orang. Orang itu kan bilang koperasi harusnya bottom up dong. Ya kan, nah ini kelihatannya ini dimulai dengan top down ya, di mana pemerintah hadir, yang kemudian nanti kelihatannya baru bottom up-nya itu artinya kalau koperasi itu kan betul-betul dia anggotanya itu punya hak yang sama ya, bukan based on share tapi based on member ya, hak yang sama, kemudian mengelolanya itu untuk kepentingan anggota dan lain-lain. Jadi saya yakin itu bahwa strategi mereka itu akan tercapai. Ya mungkin dalam 5 tahun, bukan dalam 1 tahun ya. 1 tahun ini kan mereka 2 tahun ini infrastruktur sama seperti retail modern tadi. Makanya di situ mungkin ada ketakutan ya bahwa nanti ada seperti kompetisi yang tidak sehat. Tapi menurut saya kalau dibagi ya, di luar isu manajemen tadi ya, dibagi porsinya ya agar 80.000 koperasi desa ini kan Indonesia luas sekali ya, luas sekali ya. Jadi kita nggak usah takut lah berbagi. Dan saya yakin itu optimis, saya dalam 5 tahun itu koperasi desa Merah Putih itu akan tumbuh seperti Indomaret, Alfamaret dan lain-lain. Baik, Bang Syahganda Nainggolan, Mas Jimmy, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat malam. Sehat selalu, selamat malam Kepal, Jimmy. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, 6 penagih utang atau debt collector yang meneror dan mengintimidasi penyewa mobil di Kota Semarang, Jawa Tengah ditangkap.